Baik, shalom Pak Rudi. Shalom, shalom. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat Pak Rudi. Sehat, puji Baik, Tuhan. baik, kita bersuka cita hari ini kita bisa berjumpa untuk kita mengadakan sharing pengalaman hidup Pak Rudi, ya. Yang mana dulu hidup masih jauh dari Tuhan, tapi hari ini ya, Pak Rudi, saya sudah melihat Pak Rudi sudah hidup dalam Tuhan, dan saya mau coba Pak Rudi bisa jelaskan, bisa bersaksi bagaimana dulu hidup di luar Tuhan, katakan jauh dari Tuhan, dan sekarang Pak Rudi sudah hidup di dalam jalurnya Tuhan. Apa perbedaan yang Pak Rudi rasakan sewaktu dulu hidup jauh dari Tuhan dan sekarang sudah hidup menyatu dengan Tuhan dan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan? Mungkin Pak Rudi bisa berbagi untuk kita dan untuk pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini. Kita mau mendengar kesaksian beliau. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Sebelum saya cerita atau bersaksi, saya mau ambil satu ayat dulu dari Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini saya sangat tertarik sekali dengan ayat ini. Ada beberapa teman-teman yang mungkin lihat saya kehidupan sekarang sudah agak sedikit berubah, terus mereka agak sedikit rasa lucu lalu tertawa. Tidak apa-apa, semua itu baik. Tapi ayat ini janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan terhadap kita manusia itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, dari situlah saya berangkat. Kalau mau cerita dari awal, saya nih lahir dari keluarga Kristen yang takut Tuhan. Saya dididik dalam keluarga Kristen yang memang dari kecil sudah Kristen, memang tahu pergi sekolah minggu tahu, pergi ke gereja juga tahu pastinya. Tapi ya namanya kita hidup di dunia, tapi memang orang tua ajar kalau ada keluar dari rel sedikit ada pukulan-pukulan. Jadi memang banyak yang saya alami sampai sekarang ini. Hari ini, maksudnya bukan hari ini saja, beberapa waktu lalu saya sudah mulai kembali dan masuk ke dalam jalur, ke dalam rel yang dari dulu sudah ditetapkan bahwa memang ikut jalan Tuhan. Kenapa saya bilang saya dari kecil lahir dari keluarga Kristen? Karena orang tua saya sudah ajar pagi jam 5 bangun berdoa. Nah, sebelum tidur malam berdoa. Kita semua ada keluarga, ada saudara-saudara, semua kita gantian doanya 2 rantai. Jadi cuman itu hilang waktu ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan dunia, pergaulan bebas. Hilang, dan sudah sempat ya meskipun tidak hilang semua, masih ingat Tuhan, cuman perbedaannya saya tidak tahu bahwa Tuhan itu ada. Saya tidak pernah disandalkan kekuatan, apalagi waktu sudah kerja jadi pegawai, jadi ya pokoknya bisa berangkat ke sana kemari itu sangat hebat gitu. Aduh, itu yang benar-benar luar biasa ya, sombongnya. Iya, saya ternyata Tuhan marah. Pada waktu itu ada rasa satu kebanggaan tersendiri kah, atau bagaimana ketika bisa ke sana ke sini dengan perjalanan dinas begini begitu? Saya pasti bangga siapapun dia. Tapi saya lupa bahwa itu dari Tuhan buat saya. Jadi kalau cerita soal kementerian, soal Jakarta, soal saya sudah semua masuk
Jadi saya tahu jalurnya, cuman saya anggap bahwa itu saya gitu. Tanpa saya sadar bahwa itu kasih Tuhan yang itu masuk dalam rancangan Tuhan. Saya tidak sadar waktu itu semenjak 2012, 13, 14 berturut-turut itu saya bolak-balik Jayapura Jakarta tuh seperti naik taksi lah. Itu semua Tuhan izinkan. Iya. Jadi setelah saya lupa dengan Tuhan, saya lupa dengan semua, saya rasa bahwa ini karena saya. Tapi Tuhan masih sayang. Amin. Tuhan masih sayang sampai saya, ya Tuhan cuma kasih geser sedikit saja. Dan itu saya rasa bahwa sudah tidak mampu sebenarnya. Sudah sangat tidak mampu. Jadi kalau memang jalani kehidupan seperti orang di dunia ini, memang saya tahu, saya rasa sekali ada perbedaan. Kalau kita ikut Tuhan dengan hidup yang seperti dulu saya jalani, perbedaannya ada. Yang dulu saya jalani itu saya bisa senang-senang, bisa saya pergi minum di mana-mana, Iya. dengan teman-teman yang banyak. Tapi kalau kita mau ikut Tuhan, nanti kita kehilangan semua teman-teman, kita kehilangan. Nah, Iya. itu yang buat saya pertama saya rasa, loh, saya kok ngikut Tuhan kayak begini. Kehilangan semua, tidak ada yang telepon, tidak ada yang. Ternyata di saat itu saya sadar semua ketika pergi, di saat itu Tuhan kasih saya sadar bahwa ada Tuhan. Amin. Jadi saya punya kesaksian tersendiri itu ketika saya jalan sendiri, kemudian saya lihat dan saya coba ada berapa waktu saya ada punya, dan memang ada perbedaan sekali, jauh. Kalau kita mengikut Tuhan itu ada perbedaan. Nanti kita dikira seperti orang gila. Amin. Iya, apalagi saya yang memang dasarnya tuh nakal sekali, nakal yang minta ampun. Mungkin ada nakalnya, ada sombongnya, Iya. bangga dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Mungkin itu ada ya Pak. Iya. Jadi memang ketika saya masih bergaul, makanya ibu tanya kalau soal perbedaan, saya bilang ada perbedaan, beda sekali kita dengan yang biasa-biasa. Maksudnya ketika saya bergaul dengan hidup yang lama, tuh saya rasa seperti ya sudah, itu wajar saya jalani. Saya bisa ketemu teman-teman, saya bisa minum, saya bisa Enak saja, gampang. pokoknya ya. gampang saja. Tidak tahu apa nanti akibatnya. Ya. Gitu ya. Tidak tahu apa yang di depan, Ya. tidak tahu apa yang terjadi di depan. Sampai memang yang mau bilang nakal sudah sampai nakal yang masuk keluar sel. Jadi memang ya punya pengalaman seperti begitu. Tapi ketika saya ikut Tuhan, loh kok susah saya nih. Tapi ada janji Tuhan. Ya. Di dalam kesesakan itu kuasa Tuhan semakin nyata dalam saya hidup. Jadi ketika orang-orang lihat mungkin melalui saya punya status, melalui saya punya apa yang saya bicara saya punya status di Facebook atau di mana, di WA, orang ini kayaknya sudah jadi pendeta, ada yang mungkin sindir-sindir. Tidak, tapi itu memang yang saya rasakan. Ya. Saya rasakan sendiri pribadi dengan keluarga, Ya. bahwa dalam kesesakan sekalipun kuasa Tuhan semakin nyata. Ya. Semakin nyata. Dan saya percaya bahwa perbedaan itu ada. Antara hidup lama dengan hidup yang baru ada. Perbedaan Amen. sangat berbeda. Tapi kalau kita mengikut hidup dia bersama Tuhan, apapun yang kita alami, pasti Tuhan akan tolong, pasti Tuhan akan bantu, Tuhan akan angkat. Ketika orang lain lihat itu sudah sangat susah, saya rasa tidak.
Karena ada Tuhan, Tuhan yang masih menopang, Ya. tidak sampai tergeletak, tidak sampai jatuh. Ya. Dan saya merasa pertolongan Tuhan itu, mungkin orang lain bilang terlambat, tapi saya bilang pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Saya percaya sekali bahwa memang kalau ibu tadi tanya soal perbedaan, saya rasa sekali perbedaan itu. Saya rasa ketika hidup yang lama saya masih jalani, kemudian saya masuk dalam kehidupan yang menurut saya ini baru. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, menyembah, saya mau memuji Tuhan. Ada petunjuk, ada tanda-tanda melalui alam ini. Dan dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Misalnya ada satu malam saya membaca firman Tuhan, dan kemudian saya melihat ke langit, bintang-bintang ada, bulan, terus kemudian ada satu bintang yang paling terang, dan saya percaya itu kontak saya dengan Tuhan. Jadi saya sambil ngomong, saya tidak tahu yang lain, tapi kalau menurut saya pribadi, ketika saya kontak dengan Tuhan, apapun itu, kesusahan apapun itu, Tuhan buka. Jalan-jalan yang tertutup Tuhan buka sampai saya dapat. Dan saya semakin percaya. Mungkin orang lain belum percaya, tapi suatu saat ketika alami itu, pasti saudara akan percaya bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu dekat sekali dengan kita, dekat sekali. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Kita angkat hati, dan Tuhan itu bukan melihat rupa, bukan melihat kita ganteng atau tidak, kita cantik atau tidak, melihat harta, tidak melihat kita kaya, betul. Tapi Tuhan hanya melihat hati. Ketika kita, dan ini memang kesaksian saya. Dan satu hal Pak Rudi, Tuhan tidak pernah melihat kemampuan kita. Amin. Mungkin orang yang tidak hidup dalam Tuhan selalu bangga dengan kemampuan. Ya, betul. Supaya pemirsa tahu, Tuhan tidak pernah melihat kemampuan kita. Benar. Karena kemampuan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Benar. Jadi semua Tuhan punya. Amin. Kekuatan, kepintaran, Benar. segala kekayaan, Benar. kemampuan, kemuliaan, Amin. kehormatan Tuhan punya. Amin. Untuk orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, kehormatan itu Tuhan akan berikan. Amin. Silakan Pak. Ya, jadi saya pernah sampai di tempat yang memang, situasi yang memang saya rasa sudah tidak bisa, sudah mentok sekali. Iya. Terus saya cuma tanya, loh Tuhan, saya udah punya Tuhan, Iya. saya kok begini. Saya ingat satu lagu tuh, saya hafal sekali. Itu saya ada di dalam perjalanan, dan saya ingat satu lagu itu, saya sangat diberkati dengan lagu itu. Lagu apa itu? Lagunya lagu lama. Kususuri jalan hidupku, semakin lama tak menentu. Jadi saya nih sementara pikir, hidup saya kok begini. Kedepannya semakin lama, apalagi tambah dengan corona, aduh saya tambah pusing. Semakin lama semakin tak menentu, semakin bingung. Cobaan pun silih berganti. Dan kita mau mengadu ke siapa? Ke pemerintah, ke bos, ke semua manusia, ke siapapun. Para bangsawan pun kita tidak bisa mengadu. Kita hanya bisa mengadu ke Tuhan. Amen. Yang punya langit dan bumi. Amin. Amin. Jadi saya angkat hati, Tuhan, saya sudah tidak mampu. Iya. Saya sudah tidak mampu, dan ini saya. Amin. Dalam kesesakan itu saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah saya pikir, Iya. yang tidak pernah saya ketemu sebelumnya, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya saya kembali ke rumah, dan saya sangat menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah ini. Ketika pemerintah
Saya percaya melalui penyakit corona ini Tuhan mau bentuk saya. Karena selama ini saya sering di luar, jarang di rumah. Ketika ada corona, di blok semua, saya tidak bisa keluar. Jadi mau tidak mau saya di rumah, saya harus menyembah Tuhan saja. Itu saja, saya menyembah Tuhan. Berarti bagi kita yang tahu kebenaran firman Tuhan, corona ini membawa satu perubahan. Ya? Benar. Rumah jadi berarti, ya. Keluarga jadi berkumpul. Nah ini, jadi kita ambil hikmahnya. Tidak pernah Tuhan melakukan sesuatu yang jahat. Amin. Semua ada rancangan yang baik di balik semua kejadian-kejadian ini. Benar. Ayo, silakan. Iya, jadi saya begitu bahagia punya Tuhan yang memang, saya sembah Tuhan yang benar. Saya sembah Tuhan yang hidup. Amin. Saya sembah Tuhan yang, saya percaya Tuhan yang pasti, yang memang saya bukan nanti tunggu ini nanti, tidak. Dia itu pasti, mau kapanpun, mau terlambat pun selalu tepat waktu. Amin. Jadi saya rasa bahwa saya ada sampai di tempat ini, di Kabupaten Kerom ini semua ada rencana Tuhan. Amin. Ada rencana Tuhan buat saya punya hidup. Dan kebetulan dalam situasi seperti begini saya ketemu teman-teman juga yang membangun iman. Ada teman-teman yang sama-sama dulu masih sekolah, terus kemudian jadi hamba Tuhan. Dan saya ketemu terus, ini ayat ini yang dikasih, ayat ini coba tolong nanti baca. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Saya yakin dari dulu saya langsung ingat, oh ayat ini nih mama sudah kasih buat saya dari dulu sama masih kecil. Jadi itu jadi kekuatan, jadi kepercayaan diri buat saya bahwa Tuhan pilih. Banyak yang datang tapi nanti sedikit yang terpilih juga sih, tapi saya salah satunya di dalam. Dan saya meyakini itu karena saya sudah punya waktu untuk ngomong-ngomong dengan Tuhan. Mungkin menurut orang lain mungkin itu hal yang tidak mungkin, tapi saya percaya. Amin. Dengan Tuhan kita bisa ngomong kok. Amin. Dengan Tuhan dia tidak jauh, Tuhan tidak jauh. Amin. Tuhan dekat sekali, bahkan ada dalam hati kita. Mungkin orang bertanya begini, bagaimana caranya ngomong dengan Tuhan? Itu lewat doa kita. Kita berbincang-bincang, kita sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, berserulah kepadaku, ini firman Tuhan ya, maka aku akan menjawab. Ini ya, jadi Tuhan mendengarkan setiap pembicaraan kita dengan Tuhan ya. Mungkin untuk orang lain sangat tidak mungkin, Pak Rudi ini ada begini, tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Ini ya. Jadi Pak Rudi tetap kuat bersama dengan Tuhan, jangan pernah kembali mundur ke belakang, maju. Saya teringat film The Gospel of John. Yes. Itu ada seorang yang sakit 38 tahun lamanya, 38 kalau nggak salah. Ketemu dengan Tuhan Yesus di kolam Siloam. Jadi Tuhan Yesus tanya, mau sembuh? Dia bilang tidak ada saudara yang angkat saya ke dalam kolam ketika air itu berguncang. Tuhan bilang berdiri dan angkat tilammu. Dia berdiri. Kemudian di lain kesempatan Tuhan ketemu dia. Kau sudah sembuh? Sudah. Jangan lagi berbuat dosa supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Amin. Itu jadi patokan. Ya. Kalau Tuhan sudah rubah seperti begini, ketika kita mau kembali, wah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dan itu kesempatan sudah hilang. Karena yang paling penting dalam saya punya hidup adalah bukan uang, bukan jabatan, bukan semua kekayaan, tapi yang paling utama adalah karya keselamatan dari Tuhan sendiri yang boleh dikata bukan kebanggaan dunia. Benar. Ya. Tetapi kita bangga karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Karena sekarang ini kan kita tahu mungkin semua orang bisa mereka-reka, oh ini nanti begini. Tapi saya pikir, ya kita tidak tahu kapan waktunya. Mendingan kita berserah sama Tuhan supaya kalau jalan di jalan terus Tuhan panggil, kita sudah ada nama di sana. Itu yang paling saya pikir, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan jemput kita, kapan waktunya. Karena memang kalau mau dibilang
sudah banyak kali hampir Mazmur berkata itu betul, di lembah kekelaman, di lembah maut Tuhan jaga. Saya pribadi sudah hampir menuju kematian, itu sudah 50-50 aja menuju kematian. Mungkin enggak 50-50 ya. Iya. Mungkin sudah lebih sudah banyak sudah ke jurang mautnya. Jurang mautnya, benar. Iya. Sudah sampai di situ, saya sudah lihat bagaimana gelap, bagaimana saya waktu sudah kembali saya pikir, wah itu kalau mati berarti tidak tahu, hilang. Ya pasti. Iya. Jago merah. Tapi ya saya terima kasih karena Tuhan masih kasih kesempatan, Amin. Dan puji Tuhan, saya bisa benar-benar sadar, bisa benar-benar tahu bahwa saya harus mengakui bahwa karya keselamatan yang Tuhan kerjakan itu, Tuhan mengasihi setiap manusia. Justru karenanya Tuhan mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Maka kita yang mendengar ini, kita percaya di dalam nama Yesus, hanya lewat Yesus saja keselamatan itu ada. Kalau boleh saya bertanya, dalam situasi ini Pak Rudi, ketika Pak Rudi bertemu dengan teman-teman Pak Rudi yang dulu ya, bagaimana bisa minum bersama, dan sekarang kok beda? Apa Pak Rudi sudah siap untuk segala perkataan mereka begitu? Apa mungkin mereka yakin benar gitu? Yang jelas itu pasti orang tidak akan yakin. Tidak yakin. Makanya tadi saya bilang, tidak apa-apa. Ini saya cerita seperti begini, saya yang rasa. Iya. Siapapun dia yang tidak yakin, suatu saat dia akan rasa seperti saya. Amen. Ketika dia rasa baru dia bilang betul. Amen. Karena masing-masing orang punya kesempatan yang berbeda. Iya. Masing-masing orang punya kesempatan yang berbeda. Ada waktu Tuhan. Benar. Jadi saya ya sudah mau mungkin ini ya sudah, itu biasa. Itu soal, bagi saya, kita teman, kita justru karena ada mereka, saya semakin maju. Iya. Jadi saya tidak terlalu ambil pusing, tapi ya lewat begini kan mereka lihat, wah anak itu dulu begini. Ya, sekarang mah sudah agak sedikit aneh, tapi tidak berubah. Rudi tidak berubah. Ini waktunya Pak Rudi untuk membuktikan. Amin. Sebenarnya siapa Rudi yang dulu dengan Rudi yang sekarang. Amin. Ya. Amin. Ini waktunya, buktikan, tunjukkan kepada dunia ini. Benar. Ya. Mungkin orang tidak percaya, banyak orang tidak percaya. Tetapi ketika buah itu ada, Amin. Ini yang mereka akan lihat. Amin. Ya, terima kasih. Jadi saya tuh berseru sama Tuhan. Saya cuma kasih tahu sama Tuhan, saya sudah begini, saya sudah sudah berubah. Terus teman-teman bukan hanya teman-teman, banyak orang nanti tidak akan percaya dan doa akan tertawa. Saya minta satu bukti dari Tuhan, apapun itu, Tuhan kasih tunjuk, kasih ke saya terima, biar semua orang itu, oh iya betul ya, dia harap Tuhan. Dan saya tidak tahu, bukti itu apa, tapi yang jelas Tuhan sudah janji ke saya, Tuhan sudah kasih tahu lewat mimpi, kasih tahu lewat hambanya, kasih tahu sesuai janji Tuhan. Jadi saya tinggal menunggu. Amin. Saya tinggal menunggu, tidak tahu waktunya kapan. Yang jelas ada bukti dari Tuhan bahwa tidak sia-sia orang berharap sama Tuhan. Amin. Kalau dulu berharapnya dengan kekuatan. Betul. Kekuatan sendiri ya. Makanya, ini yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Betul. Ya. Ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan, kita manusia tidak ada apa-apanya. Benar. Ya, tidak ada apa-apanya. Baik Pak Rudi, saya akan kasih firman Tuhan sedikit. Baik. Mungkin banyak pemirsa ya, orang-orang yang mungkin menganggap itu tidak betul, ya. Mungkin orang katakan Pak Rudi itu orang pendosa, orang yang sangat berdosa, begitu ya. Tapi saudara ya, saya beritahu firman Tuhan ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Ya, supaya walaupun banyak dunia menghakimi, pada akhirnya tidak, dia itu orang jahat, dia itu orang kotor, dikatakan begitu ya. Amin. Tapi baik, saya bacakan firman Tuhan satu ayat, Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Puji nama Tuhan ya. Di sini mungkin melihat keadaan Pak Rudi sudah terbalik dari yang semula ya. Orang akan katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semua mungkin. Amin. Memang ketika kita berbuat dosa itu enak dan gampang, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah ketika kita mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Mungkin untuk sekarang orang-orang yang berbuat dosa bisa bangga. Mungkin dengan berbuat dosa bisa banyak uang, bisa punya banyak uang, bisa punya banyak sahabat, bisa punya banyak aset, ya, bisa punya jabatan ini. Tetapi ingat, ketika kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti, ini yang berat dalam hidup ini. Ini yang sakit, ya. Disinilah akan banyak orang menangis di hadapan Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini ya, jangan pernah kita menghakimi orang ya. Kita katakan itu tidak mungkin. Mungkin nanti Pak Rudi akan terima itu. Tidak mungkin. Orang kita kenal siapa dia. Begitu ya. Semua ada waktunya. Ya. Tuhan memberikan waktu itu bagi kita untuk kita bisa membedakan bagaimana ketika kita hidup dalam dosa dan bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita tersendiri di dalam Tuhan, ya. Dan tidak katakan ikut Tuhan itu memang nggak ada beban, ada. Ikut Tuhan nggak ada masalah, ada. Tetapi ada Tuhan di dalam masalah kita. Ada jawaban dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut. Semua yang menyaksikan tayangan ini, kalau engkau masih jauh dari Tuhan, lihat. Jika engkau mengenal siapa Rudi dulu, kenali juga Rudi yang sekarang. Jangan kenali hanya masa lalunya, kenali masa sekarang ini, ya. Jadi kenapa semua Tuhan bisa ubahkan? Tuhan bisa hapuskan segala dosa kita. Sebelum terlambat, mari kita kembali kepada jalan Tuhan. Karena apa, saudara? Lebih baik menangis sekarang, tetapi jangan di kemudian hari. Ini, saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan. Hanya kita punya keselamatan. Ini yang membuat kita bisa bangga. Meskipun kita harus hidup di dalam pergumulan yang berat, tetapi ada kebanggaan kita memiliki keselamatan. Amin. Jangan bertahan hidup dalam dosa. Kalau dunia bisa menghakimi tiap orang berdosa, ingat, Tuhan mencari orang berdosa. Dan Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan sangat membenci dosa. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib. Untuk menghapuskan dosaku dan dosamu. Dan hari ini kita mendengar kesaksian dari Bapak Rudi Baransano. Biarlah ini menjadi suatu berkat, suatu kekuatan, suatu kebangkitan bagi orang-orang yang menyaksikan ini. Dan mari kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Untuk hari ini dan selamanya. Baik, puji Tuhan, Pak Rudi, untuk firman Tuhan yang singkat. Terima kasih. Terima kasih untuk membagikan kesaksian hidupnya Pak Rudi ya. Yang merasakan perbedaan hidup di luar Tuhan. Dan hidup di dalam Tuhan. Mungkin dari keluarga sendiri pun bisa menghakimi. Tetapi ingat, apapun, seperti apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni asal kita mau. Ketika ada hati yang haus mencari kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan datang menyambut. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa masa lalu kita. Siapapun yang pernah bergaul dengan Pak Rudi, jangan pernah mengingat dosa masa lalunya. Karena Tuhan berfirman dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 ini, pemirsa boleh buka di rumah dan boleh buka firman Tuhan ini dan baca, renungkan, dan lakukan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa, Pak Rudi. Saat ini kita mengucap syukur Pak Rudi biar jadi berkat dalam kesaksian hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk Tuhan kesaksian anakmu Rudi Baransano yang sudah dia saksikan hari ini Tuhan. Bapa, biarlah semua orang yang menyaksikan ini lewat tayangan ini semua diberkati. Bahkan dari teman-temannya yang dulu pun Tuhan melihat satu perubahan. Dan ini menjadi satu Tuhan kebangkitan bagi mereka juga semuanya. Engkau berkati terus anakmu Rudi Baransano Tuhan. Mungkin dia tidak mengerti Tuhan jalan yang dia tempuh, tapi Engkau yang mengarahkan dia Tuhan. Karena Tuhan sebelum dia menerima janjimu, dia bertemu lebih dahulu dengan Engkau Tuhan. Bapa terus Tuhan, dia ada di tanganmu. Dan Engkau sendiri Tuhan yang membela dia. Engkau sendiri Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan memberkati dia, memberkati keluarganya.
anak-anaknya, istrinya semua. Tuhan Engkau berkati. Kuatkan iman anakmu ini Tuhan Yesus, karena dia sudah masuk dalam rencanamu Tuhan. Dan rancanganmu bagi dia bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus. Biarlah dia melihat masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan pimpin langkah hidupnya, pimpin perjalanannya, pimpin karirnya terus Tuhan. Hamba berdoa, hamba taruh di hidupnya semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, sukacita mengalir bagi keluarga ini Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pegang terus hidup kami, pegang terus tangan kami, pimpin terus langkah kami. Biarlah Tuhan Yesus, kekuatan daripadamu, sukacita daripadamu, berkat daripadamu limpah atas keluarga Pak Rudi Baransano. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian hidup anak-Mu Rudi Baransano, untuk mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga ini. Haleluya.